Ada. Jadi ketika kita nyalakan, jadi rokok ini dikonsumsi berbeda dengan rokok-rokok lain yang ada di luar. Kalau rokok-rokok lain dikonsumsinya dia dihisap lalu dibuang. Kalau rokok-rokok lain dihisap lalu dibuang atau dibuang lewat hidung. Begitu. Kalau rokok kita ini tidak, dihisap habis. Jadi teknik pertama yang belum biasa merokok adalah kumur-kumur lalu dibuang lebih dulu supaya kita tidak membuang asapnya lewat hidung, supaya tidak terjadi batuk. Ya. Jadi kumur-kumur, pada saat kumur kita belajar untuk tidak bernafas dengan hidung. Ya, jadi kumur-kumur dibuang. Setelah itu, tahap berikutnya, setelah bisa seperti itu, kita melakukan kumur-kumur lalu disedot atau diserot habis. Jadi kumur-kumur dihisap habis. Kumur-kumur dihisap habis. Tidak terbuang sama sekali. Jadi ya, kumur-kumur hisap habis, habiskan. Lalu kalau sudah terbiasa, baru bisa mulai dengan cara ini sudah bisa. Jadi kumur disedot habis karena asapnya sangat kita butuhkan. Asapnya sangat berharga karena berisi beta-glukan, sulfarafin, tamoxifen, genetin C, transresveratrol, ada nevirapin, sidofudin, ritonavir, dan seterusnya. Dan ke semua senyawa obat itu diikat oleh satu ligan yang namanya ligan korimbolon. Saya sangat bersyukur karena saya berhasil menemukan tanaman penghasil senyawa ligan korimbolon itu. Yaitu saya temukan ada di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Dan fungsi ligan korimbolon itu, dia merupakan senyawa yang mengikat senyawa-senyawa obat lain. Jadi awalnya dulu, waktu di uji lab ketika saya mau dipersoalkan, itu baru terdeteksi baru 5 senyawa, yaitu beta-glukan, sulfarafin, tamoxifen, genetin C, dan resveratrol. Lalu kemudian ketika saya memperkuat ligan korimbolonnya, muncul tambahan 2 senyawa, yaitu nevirapin dan ritonavir. Lalu hal itu sangat menarik hati saya, sehingga saya mengembangkan lebih lanjut. Dan pada fase berikutnya, uji lab berikutnya, saya dari hasil uji lab yang ada, munculnya bukan 7 lagi, tapi menjadi 42. 42 senyawa obat, dan terakhir di bulan Maret 2025 ini muncul menjadi 43 senyawa obat. Dan itu semua diikat oleh satu ligan yang namanya ligan korimbolon. Jadi ketika Bapak Ibu datang di sini dengan satu persoalan, ini yang diceritakan satu persoalan, nanti ketika asap ini masuk, yang kena adalah semua persoalannya. Karena obat untuk gula, kolesterol, asam urat, hipertensi, semua ada menjadi satu, termasuk untuk kanker. Baik itu kanker payudara, baik itu kanker prostat, baik itu kanker darah, leukemia, dan seterusnya, ada semua di sini. Jadi ini menjadi sangat menarik, dan kehebatannya bukan pertama-tama terapisnya, tetapi kehebatannya pertama-tama adalah bahwa materi ini dengan pembakaran diubah menjadi gas. Gas adalah partikel nano, partikel sangat kecil dengan kecepatan reaksi sangat tinggi. Itu yang menarik. Dan banyak juga yang mempertanyakan, terus asapnya ini bagaimana? Ini juga sudah diuji dengan smoking mesin, dan hasilnya tidak ditemukan polutan berbahaya. Sehingga untuk perokok pasif pun ini sangat bermanfaat. Nah, cuma yang menjadi masalah ini, ketika dikonsumsi, pasti ada efek. Dan efeknya kita sebut dengan efek healing krisis atau pembongkaran. Sehingga banyak yang kadang konsumsi di rumah,
itu menjadi takut karena ngisep ini tiba-tiba jadi gliyeng atau kemudian mual, keringat dingin, lemes, muntah-muntah, BAB dan seterusnya. Apalagi kalau dihisap dengan cara yang lebih ekstrim, yaitu dengan menggunakan spoit. Ya, misalnya begini, ini ditarik, ya, ditarik sampai konsentrasinya bagus, kental. Ini seperti ini banyak. Nah, ini efeknya lebih keren lagi ketika ditembakkan ke hidung. Habis. Ini 60 mili. Ini masuk, bisa lewat hidung, bisa lewat mulut juga. Habis. Jadi, ini saya tunjukkan, semua bisa melihat. Habis. Lalu ini juga mulut. Enak sekali ya. Ini. Jadi ketika dulu kalau merokok boleh ngerokok di sini asal asapnya ditelan habis, wah itu cocok untuk kita karena kita akan praktekkan begini, asapnya ditelan habis. Habis, tidak batuk juga. Ada tekniknya kenapa tidak batuk. Tetapi saya juga bisa melakukan gini dan saya akan terbatuk-batuk ketika saya salah. Jadi ketika kita konsumsi asap ini ada efek bisa gliyeng, keringat dingin, mual, muntah-muntah, BAB, bahkan yang punya permasalahan-permasalahan serius bisa jadi sampai pingsan. Itu keren sekali. Ya, tetapi itu akan sangat mengkhawatirkan dan membingungkan ketika di rumah. Ya, jadi itu biasa terjadi untuk kita semua yang punya masalah dengan kesehatan. Misalnya gulanya sangat tinggi, ketika ngedrop ya jadi lemes, jadi gitu, seperti itu. Atau kita punya masalah dengan penyumbatan, atau kita punya masalah dengan hipertensi, atau kita punya masalah dengan kolesterol dan seterusnya. Nah, ketika panjenengan konsumsi ini mulai agak gliyeng atau agak ngefly, itu sangat cepat untuk diatasi. Berhenti sebentar, minum air putih hangat yang cenderung panas. Nanti akan piar. Enteng, mulai lagi. Sedikit lagi gliyeng, air putih panas. Kalau mau paling aman, seperti itu. Ya, atau kalau tidak ada air putih hangat, pakai apa? Abunya. Maka di sini disediakan asbak banyak. Itu bukan untuk tempat sampah, bukan tempat tisu ingus ditaruh di situ, bukan. Tetapi itu untuk abu rokok dan puntung rokok. Karena abunya masih sangat berharga. Kalau gliyeng, abunya taruh di ujung lidah. Itu juga bisa menghilangkan gliyeng. Abunya juga bisa untuk luka luar, termasuk luka karena gula yang sampai gangren segala. Banyak teman-teman di sini yang tidak jadi diamputasi kakinya atau apa karena luka itu dan mengalami kesembuhan. Itu banyak. Nanti detail bisa saya jelaskan di lain kesempatan. Lalu juga abu itu juga bisa untuk gatal-gatal. Untuk flek itu juga bisa, jerawat itu juga keren, itu pakai abu ini cepat, paling ditempel itu pagi sudah kering jerawatnya. Untuk dikonsumsi juga bisa, abu dicampur air putih hangat 1 sendok teh, itu juga untuk alergi, segala macam alergi, mulai batuk karena alergi maupun juga biduran karena alergi makanan dan seterusnya. Ini abu sangat berharga, jadi tolong abunya jangan dibuang sembarangan, ditaruh di asbak.